Kita datang ke kondangan bukan lagi sekadar membawa doa. Kita membawa angka. Amplop dibuka bukan untuk disyukuri, tapi untuk dicatat. 50.000 dari kita hari ini harus kembali 50.000 di hari kita nanti. Kalau kurang, dianggap lupa. Kalau lebih, dianggap ingat. Sejak kapan silaturahmi berubah jadi hutang sosial? Sejak kapan pernikahan jadi transaksi diam-diam? Rela hutang demi kondangan. Kondangan hari ini bukan lagi soal datang dan mendoakan. Kita datang untuk memastikan satu hal. Nama kita tercatat dan amplop kita terbaca. Kita duduk rapi, senyum manis, sambil dalam hati menghitung. Dulu mereka ngasih berapa ya? Kita suka bilang ini budaya gotong royong. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita saling mengawasi. Siapa datang, siapa absen, siapa ngasih kecil, siapa ngasih besar, semua dibungkus rapi pakai kata adat. Padahal isinya cuma satu. Jangan sampai kita terlihat lebih rendah dari orang lain. Yang lebih parah, ada di antara kita yang rela berhutang demi hadir. Bukan karena ingin membantu, tapi karena takut tidak terlihat membantu. Kita pinjam uang hari ini, hanya supaya besok tidak jadi bahan omongan. Hutang jadi wajar, asal nama kita tetap disebut sebagai tamu yang tahu diri. Kita datang meski terpaksa. Uang belanja kita sunat, tabungan kita korek, bahkan masa depan kita cicil, tapi amplop tetap harus tebal. Soalnya yang kita takutkan bukan Tuhan, tapi komentar. Bukan dosa, tapi bisik-bisik. Di mata kita, lebih baik dompet kosong daripada harga diri jatuh di depan tetangga. Kita tahu ini memberatkan. Kita capek, kita ngeluh. Tapi setiap ada undangan, kita tetap datang. Karena di lingkaran ini, yang tidak ikut ritual dianggap aneh, dianggap pelit, dianggap tidak tahu diri. Akhirnya kita semua pura-pura ikhlas, seperti tidak ada beban. Tamu yang datang sambil menilai pernikahan. Di setiap kondangan, selalu ada satu hal yang pasti. Komentar tidak pernah habis. Dekor terlalu sederhana, dibilang kurang niat. Terlalu ramai, dibilang norak. Makanan sedikit, dibilang pelit. Makanan banyak dibilang mubazir. Apapun yang kita pilih, selalu ada celah untuk dinilai salah. Standar berubah tergantung siapa yang bicara. Kita sering berpikir, kalau semuanya sudah sesuai kata orang, acara akan aman. Padahal itu ilusi. Setiap tamu datang membawa selera, ekspektasi, dan kebiasaan masing-masing. Tidak ada dekor yang cukup untuk semua mata. Tidak ada menu yang bisa memuaskan semua lidah. Yang kita kejar bukan kesempurnaan, tapi persetujuan massal yang mustahil dicapai. Yang ironis, omongan ini jarang disampaikan ke depan. Senyum tetap terpasang, doa tetap diucapkan, tapi komentar disimpan untuk dibawa pulang. Meja makan jadi tempat evaluasi gratis, hidangan jadi bahan perbandingan, dekor jadi bahan diskusi, semua merasa berhak menilai, padahal tidak ada satupun yang diminta jadi juri. Di titik ini, kita bisa melihat satu kebenaran pahit. Selama kita sibuk menyesuaikan diri dengan kata orang, selama itu pula kita akan selalu merasa kurang. Selalu ada yang tidak puas. Selalu ada yang membandingkan. Karena mengikuti kata orang bukan jalan menuju sempurna, tapi jalan panjang menuju capek yang tidak ada habisnya. Dampak bagi masyarakat dan solusi. Ketika tekanan kondangan terus dianggap wajar, dampaknya merembet ke seluruh masyarakat. Hubungan sosial yang seharusnya hangat berubah jadi penuh perhitungan. Undangan tidak lagi dibaca sebagai ajakan berbagi bahagia, tapi sebagai beban kolektif yang harus dipikul bersama. Masyarakat pelan-pelan kehilangan rasa nyaman, karena setiap acara sosial selalu dibayangi rasa takut dinilai dan dibandingkan. Budaya saling bantu bergeser jadi budaya saling membebani. Yang mampu merasa wajib pamer kemampuan, yang tidak mampu terpaksa memaksakan diri agar terlihat setara. Akhirnya empati kalah oleh gengsi. Kita melihat orang berhutang demi hadir, tapi kita anggap biasa. Kita tahu ada yang tertekan, tapi kita diam. Masyarakat yang seharusnya saling menguatkan, justru belajar menormalisasi penderitaan orang lain. Solusinya dimulai dari kesepakatan sederhana. Berhenti mengukur nilai manusia dari kehadiran dan isi amplop.
Berhenti mengomentari hal yang tidak kita tanggung. Mulai menempatkan empati di atas ekspektasi. Tradisi tidak harus dimusuhi, tapi perlu diluruskan. Karena masyarakat yang sehat bukan yang paling patuh pada gengsi, tapi yang berani menjaga warganya agar tidak saling memberatkan. Tidak semua yang diwariskan pantas dipertahankan. Banyak kebiasaan bertahan bukan karena nilainya, tapi karena ketakutan kolektif untuk berbeda. Kondangan yang seharusnya jadi ruang berbagi bahagia berubah jadi sumber tekanan. Dan kita ikut menjaganya lewat kepatuhan dan diam yang terus diulang. Sudah waktunya kita berhenti membanggakan tradisi yang menyakiti. Mulai berani jujur pada kemampuan, berhenti mengukur nilai manusia dari kehadiran dan tampilan, serta mengembalikan kebersamaan ke maknanya. Karena budaya seharusnya merawat manusia, bukan membuat manusia saling menekan sambil tersenyum. Adakah hal yang belum kita bahas? Tulis di kolom komentar. Bukan untuk saling menyerang, tapi untuk saling memahami sebelum semuanya terlambat. Kita hidup dalam kebiasaan, ironi masyarakat yang terdiam. Kita tahu ini salah, namun tetap kita